PDIP dan Istana membantah Presiden Joko Widodo meminta bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Meski hubungan keduanya tidak harmonis, sejumlah pihak menilai pertemuan keduanya diperlukan untuk menjaga suhu politik. Laporan utama hari ini hadir mengangkat tema Jokowi Mega kapan berjumpa. PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terlihat begitu menghayati lagu Jangan Ingkari Janji yang dinyanyikan Slank. Mega begitu larut dalam tariannya di depan puluhan ribu pendukungnya dalam kampanye terbuka Ganjar Mahfud di Bandung, Jawa Barat. Tarian Mega itu dilakukan di saat beredar kabar Presiden Joko Widodo meminta bertemu dengannya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Megawati selalu membuka pintu untuk bertemu dengan tokoh bangsa atau pemimpin lainnya. Namun, ia membantah rencana pertemuan, bahkan menuding ada agenda terselubung di balik kabar tersebut. Kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu ibu kemudian harus disampaikan kepada media, itu kan artinya ada sesuatu. Kalau ibu itu sebagai pemimpin itu digerakkan oleh mata hati, digerakkan oleh nilai-nilai kebenaran Satyam Eva Jayati. Maka namanya pemimpin rakyat ya tidak ada persoalan untuk bertemu. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga menyatakan bantahan atas kabar itu. Nah, yang terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar. Dan itu saya kira sudah dikonfirmasi juga oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mas Hasto yang juga mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan. Kabar permintaan Jokowi untuk bertemu Megawati tentu tak muncul begitu saja. Dinamika politik yang semakin keras, khususnya menyangkut langkah politik menghadapi potensi Pilpres putaran kedua, diduga menjadi alasan permintaan pertemuan tersebut. Pakar politik Khairul Umam menyatakan jika benar ada permintaan pertemuan, hal itu merupakan langkah politik untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Pilpres putaran kedua. Rencana pertemuan dari Pak Jokowi dengan Bu Mega adalah sebagai sebuah bentuk upaya negosiasi kepentingan untuk mengantisipasi terjadinya Pilpres putaran kedua yang menempatkan posisi kubu 02 harus berhadapan-hadapan secara diametral dengan kubu 01 yang tampaknya mampu melakukan pertahanan secara efektif meskipun tetap ada gap elektabilitas yang cukup besar di sana, tetapi jika kemudian dua kubu ini masuk di Pilpres putaran kedua, maka tetap harus diantisipasi karena bisa jadi kubu 01 menjadi kuda hitam. Namun pertemuan itu sepertinya sulit terwujud di tengah hubungan keduanya yang tak lagi harmonis. Bukan rahasia lagi bahwa hubungan Mega Jokowi sangat buruk, imbas dari dinamika Pilpres 2024. Pertemuan terakhir Mega dengan Jokowi terjadi 29 September 2023 dalam Rakernas PDIP. Saat itu, Mega, Jokowi, dan Ganjar memamerkan kemesraan sebagai tokoh terbaik PDIP. Namun, putusan MK yang disusul majunya Gibran dalam Pilpres membuat hubungan Mega dengan Jokowi meruncing. Meski masih berada dalam partai yang sama, sikap politik yang berbeda menempatkan keduanya sebagai kubu yang berlawanan.
Megawati beberapa kali melontarkan kritikan keras kepada Jokowi secara terbuka. Kritikan itu menyikapi dinamika politik yang terjadi dalam Pilpres 2024. Uma menilai sikap Jokowi yang membangkang dari keputusan PDIP dalam Pilpres meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Megawati. Hubungan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega memang dihadapkan pada satu situasi yang sangat-sangat buruk. Karena bagaimanapun juga ada luka yang sangat besar akibat dari benturan ego dan juga pertarungan kepentingan terkait dengan Pilpres di 2024 ini. Karena kalau misal kita cermati, keputusan langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi betul-betul memberikan sebuah hantaman terhadap ego Bu Mega yang sangat-sangat fatal. Misalnya pertama, ketika kemudian Presiden Jokowi semakin vulgar memberikan dukungan kepada kubu 02 Prabowo Gibran dengan menemui para pimpinan partai-partai politik pengusung Prabowo Gibran. Melihat buruknya hubungan keduanya, Uma menilai kecil kemungkinan terjadinya pertemuan antara Mega dengan Jokowi. Namun ia melihat celah untuk terjadinya pertemuan jika lingkaran di kedua pihak memiliki keinginan yang kuat. Memang tidak mudah untuk mempertemukan dua kepentingan menjelang Pilpres yang tinggal 3 minggu ini. Tetapi kalau misal kemudian proses komunikasi politik itu terus dijaga, terus dipupuk, terus diyakinkan, tampaknya dinamika yang per hari ini terasa akan menjadi akhir dari hubungan Jokowi dan juga Bu Mega barangkali masih memungkinkan untuk diperbaiki dan dimitigasi. Mengacu pada hasil survei elektabilitas sejumlah lembaga yang memberi sinyal Ganjar Mahfud tak lolos Pilpres putaran 2, Uma melihat sejumlah pilihan bagi PDIP. Pilihan itu tergantung pada negosiasi dan kompromi politik PDIP. Apakah PDIP memungkinkan memberikan dukungan ke 02 akan bergantung pada proses negosiasi dan juga kompromi politik. Apakah PDIP memungkinkan untuk memberikan dukungan pada kubu 01? Memungkinkan, meskipun di saat yang sama ada semacam ideological resistance di mana PDIP belum pernah dalam sejarah politik kepemimpinan nasional terkait dengan Pilpres berada dalam satu gerbong yang sama dengan PKS yang dianggap memiliki garis politik yang sangat-sangat berbeda secara ideologi. Tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Kepentingan menjadi penentu dalam memposisikan siapa menjadi lawan dan siapa yang akan dirangkul sebagai kawan. Sebagai tokoh bangsa, sudah sepantasnya mereka memberikan contoh bahwa lawan dan kawan tidak menjadi penghalang untuk menjalin kebersamaan dalam membangun bangsa.